Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya di sini Aci Wilfa sebagai host dan juga 3 narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Dr. Nyoman, ada Gus Birbig dan juga ada Dr. Ulfa. Cukup menarik pembahasan kita di segmen sebelumnya. Saya ingin kembali ke Dr. Nyoman. Dokter tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ini diklarifikasi, sangat dijamin per 1 April 2025 untuk di Kabupaten Jember ini UHC sudah dijalankan. Kemudian bagaimana dokter untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya mendapatkan layanan UHC ini sendiri? Terima kasih. Pada prinsipnya kita melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi, konsolidasi, sosialisasi ke masyarakat baik lewat media sosial, lewat radio kita ya, penyuluhan, datang kita sampai ke kecamatan, kita memberikan penyuluhan. Dan kalau perlu kita menampilkan fakta realnya, testimoni beberapa pasien yang kita layani memang pelayanannya gratis gitu ya, kita tampilkan untuk di blasting ke masyarakat lewat WA, lewat Instagram dan sebagainya. Bapak dan Ibu, keluarga sehat seluruh Jember, yakinkan bahwa datang ke rumah sakit ke puskesmas juga akan mendapatkan pelayanan gratis. Tahapannya Bapak dan Ibu hanya hadir, datang membawa KTP. Kalau tidak bawa KTP mungkin nomor induk kependudukan. Ini sudah bisa diproses untuk diberikan pelayanan meskipun nggak membawa kartu BPJS ya. Diberikan pelayanan terlebih dahulu. Kemudian administrasinya kita uruskan, rumah sakit nguruskan ya. Koordinasi dengan dinas sosial, dengan Dispenduk, ke dinas kesehatan, BPJS dan lain sebagainya, itu tugas kami. Dan hari itu juga selesai, kita tetap memberikan pelayanan. Sebelum itu selesai juga sudah dilayani, gitu. Yang penting kita memberikan pelayanan. Hari itu juga selesai kartunya, kartu BPJS-nya, nanti kontrol berikutnya menjadi lebih mudah. Apalagi sudah punya kartu BPJS, pasti diterima dengan senyum, sapa, ya ramah gitu ya, supaya perasaan yang sakit ini menjadi tenang gitu ya. Kalau sudah tenang, kita bisa tahu masalah kesehatannya apa. Kalau kasus emergensi, kita bisa sampai segera melakukan operasi juga. Kasusnya tidak emergensi, dirawat jalan, kita ya tangani dulu dengan lebih rileks ya. Kalau perlu sampai opname, ya kita siapkan tempat tidur pasien di kelas 3. Kita urus sebaik-baiknya sampai ada standar bahwa sudah sembuh gitu ya. Kita punya standar operating prosedur di rumah sakit ya. Kemudian disarankan pulang dengan catatan-catatan, kalau perlu kontrol lagi ke poli dan membawa kartunya. Nah ini sering juga masyarakat datangnya bawa KTP, datangnya lagi bawa KTP, ya enggak apa-apa. Namanya masyarakat kita seperti begitu, tetap kita hadapi dengan ramah, dengan senyum, pelayanan yang cepat. Yang penting pelayanan dulu aja lah. Pelayanan terlebih dahulu. Itu prinsipnya yang kami lakukan. Artinya sangat mudah masyarakat untuk bisa melakukan layanan dari UHC ini, begitu ya dok ya? Datang ke rumah sakit atau puskesmas, kemudian menunjukkan KTP jika belum ada BPJS, kemudian langsung dilayani saat itu juga. Betul sekali, saya sendiri surprise dengan program ini. Luar biasa olah pikir ya, kerangka konsep yang dibangun oleh TP3D ya, Gus Bupati dan semua pihak. Saya berada di rumah sakit itu udah 26 tahun ya. Ya tidak segampang ini untuk mengurus pelayanan kesehatan gitu ya. Sebelumnya kalau pengen punya kartu BPJS, masyarakat biasanya ngurusnya sampai 2 minggu baru bisa dipakai. Penyakitnya berproses menjadi lebih parah. Kita rumah sakit juga ngurusnya menjadi lebih berat gitu. Harapan sembuhnya juga menjadi lebih kecil. Nah dengan proses yang cepat ini artinya mutu pelayanan menjadi lebih cepat. Angka kesembuhan diharapkan menjadi lebih baik. Kemudian masyarakat kembali bekerja, berkumpul dengan masyarakat, menjalankan tanggung jawabnya di keluarga menjadi lebih baik. Saya kira ini program yang sangat bagus. Secara pribadi saya sebut ini bagus sekali dan luar biasa, unik tapi luar biasa.
Iya, sungguh. Iya. Oke. Kemudian dokter, tadi sempat disebutkan, disinggung juga bahwasanya akan mendapatkan pelayanan secara langsung. Apakah ada spesifikasi masalah kesehatan yang seperti apa yang nantinya langsung diberikan pelayanan oleh pihak rumah sakit sendiri? Karena kami berada di rumah sakit, prinsipnya itu kita layanin gitu ya. Kita tidak melihat ini sakit apa, semua penyakit kita layani. Semua penyakit. Memang ada BPJS mempunyai aturan, ada 144 kasus yang tidak ditanggung oleh BPJS. Contohnya, ada orang marah-marah, tengkar, sampai melakukan tindakan anarkis, tusuk ya gitu ya. Ini nggak ditanggung oleh BPJS. Dan banyak lagi kasus yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, saya kira sementara sih di rumah sakit tetap kita biayai gitu ya oleh rumah sakit, dan ya kita coba sih ngobrol sama keluarga dan pasien menjelaskan. Jadi prinsipnya gini, kita layani dulu pertama, yang kedua adalah mengurus administrasinya, yang nomor 3 baru kita mengedukasi. Edukasi ini juga penting, bahwa kita ada aturan-aturan yang membatasi, dan masyarakat juga makin lama makin paham, sehingga perilakunya juga kita harapkan berubah. Gitu nggak guys? Artinya memang yang paling utama pelayanan terlebih dahulu. Yang nomor 1 pasti tadi dokter Nyoman. Jawabannya yes. Kemudian dicek administrasinya seperti apa, dan terakhir edukasi kepada masyarakat. Ya, terutama waktu mau pulang baru kita kasih penjelasan. Kalau dari awal dikasih penjelasan, orangnya marah lah. Ini nggak diomelin malah ya. Kita lakukan. Periode ini kita mengutamakan pendekatan dengan hati ya. Jadi kita sentuh dengan hati. Usahanya ke arah sana. Nanti kalau masih ada 1-2 yang tidak menyentuh dengan hati, itu sebuah proses. Tapi prinsipnya saya ingin pelayanan rumah sakit itu sentuhannya adalah sentuhan hati kepada masyarakat. Sentuhan hati kepada masyarakat. Gitu, sangat menarik. Saya juga ingin bergeser kepada Dr. Ulfa. Dokter mendapat apresiasi yang sangat baik oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dari Dr. Nyoman dari TP3D tadi, mendapatkan apresiasi sangat baik, begitu ya dokter? Sungguh, betul. Iya. Kemudian Dr. Ulfa, UHC ini kan Dr. Ulfa di TP3D sendiri ini kan di tim kesehatan cukup urgent untuk masalah UHC kali ini ya. Nah kemudian apakah ada perbedaan antara fasilitas BPJS Kesehatan dengan UHC ini, karena mengingat program ini kan juga menjadi salah satu program yang ada di BPJS Kesehatan. Seperti apa dokter? Ya, baik Mbak Aci, ini yang mungkin perlu kita luruskan kepada masyarakat. Apa sih bedanya BPJS dengan UHC? Jadi BPJS ini sebenarnya merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang salah satunya adalah menyelenggarakan pelaksanaan dari sistem kesehatan nasional kita. Jadi ini sebenarnya lembaganya yang berbadan hukum yang dibentuk oleh negara, begitu. Nah, sedangkan UHC ini adalah suatu konsep sistem kesehatan untuk mencapai layanan kesehatan yang adil, yang merata, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi selama ini mungkin masyarakat mengenalnya bahwa BPJS itu adalah sebuah sistem kesehatan. Nah itu yang mungkin perlu kita luruskan. Jadi kalau kita bicara BPJS, sebenarnya kita membicarakan tentang lembaganya. Nah lembaga ini yang mengelola tadi sistem tadi, yang mengelola uang premi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Ya, jadi untuk layanan UHC ini memang berbeda karena untuk layanan di dalam BPJS sistem kesehatan itu ada beberapa kelas. Nah untuk UHC ini memang layanannya adalah layanan kelas 3. Nah itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat Jember yang mendapatkan UHC, layanan UHC ini, mereka akan mendapatkan jaminan kelas kesehatan kelas 3. Jadi seperti itu. Ini menjadi edukasi juga artinya, dokter ya, kepada masyarakat bahwasanya BPJS adalah lembaganya, UHC ini sistem di dalamnya. Begitu ya dokter ya. Kemudian untuk fasilitas yang didapatkan untuk BPJS mungkin ada perbedaan, ada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3, tapi kalau untuk UHC ini khusus layanan kelas 3. Layanan kelas 3. Lalu kemudian seperti apa Dokter Ulfa menanggapi bahwasanya kan masih banyak mungkin ya, ini Gus Birbik mungkin ada di masyarakat kita, Dokter Nyoman juga, ini ditemukan masyarakat nih ada isu yang mungkin kalau kelas 3 ini mungkin pelayanannya kurang maksimal.
Gimana Dokter Ulfa menanggapinya? Ya, baik. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Nyoman bahwa saat ini baik dari BPJS sendiri maupun pemerintah daerah sendiri menyampaikan bahwa layanan harus diberikan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Jadi saat ini pemerintah khususnya negara kita itu sudah mengeluarkan sebuah undang-undang yang tujuannya adalah memberikan standar minimal layanan yang sama. Oleh karena itu jangan khawatir buat masyarakat, baik masyarakat yang ikut UHC maupun yang ikut jaminan kesehatan yang artinya dia membayar secara mandiri, nanti standar pelayanannya itu akan sama, jadi tidak akan ada perbedaan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa definisi dari UHC itu adalah suatu konsep program kesehatan yang nantinya kesehatan itu bersifat adil. Kalau adil berarti itu sama standarnya, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, artinya itu sama, layanannya adalah untuk memberikan layanan yang paling optimal untuk masyarakat. Artinya sama, betul, berapapun kelasnya, betul, begitu ya dokter betul, ya. betul. Oke, baik, ini saya juga ingin beralih kepada anggota dewan kita, Gus Birbig, selaku komisi di DPRD. Program UHC ini sangat mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, juga mendapatkan manfaat yang luar biasa mulia. Kemudian bagaimana Gus Birbig di situ hadir untuk mengawal program ini di tengah masyarakat, Gus? Siap, terima kasih. Tentunya kita Dewan sebagai fungsi monitoring, juga fungsi budgeting, kita selalu melakukan seperti yang beberapa hari yang lalu kita itu RDP, rapat dengan pendapat dengan OPD yang terkait, baik itu dinas kesehatan, rumah sakit, dan beberapa dinas yang lainnya, untuk saling memberikan informasi dan memonitoring tersebut. Juga masalah budgeting anggaran itu juga kan termasuk di bagian kita. Nanti bagaimana, apakah ini perlu ada perubahan APBD untuk UHC ke depan dan sebagainya, ini juga akan menjadi fokus kita. Yang kedua tentunya sebagai kita wakil rakyat, beberapa langkah yang akan kita lakukan, tentunya kita akan turun ke bawah, sidak ke bawah, baik ke rumah sakit, puskesmas, dan yang lainnya. Dan yang paling penting juga, yang ketiga ini, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, bahwa anggota dewan yang hanya kalau di komisi kami hanya 12 orang ini, ya saya kira tidak akan bisa semaksimal mungkin sampai merata itu, tapi kita membutuhkan informasi yang dari bawah, bottom up, bahwa ada informasi tentang pelayanan UHC yang seperti apa, baik di puskesmas, baik di rumah sakit atau di rumah sakit yang lainnya. Ini kita perlu untuk diinformasikan, sehingga untuk tindak lanjut kita, langkah-langkah kita ke depan, bahwa UHC ini benar-benar tepat sasaran. Karena seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, BPJS ini banyak macamnya. Ya, ada BPJS yang PPUJK, ada yang Pemda, ada yang badan usaha, ada yang ASN, ada yang mandiri. Nah ini kami harapkan selalu untuk pengkinian data, update data, bahwa ada memang masyarakat yang sebenarnya tidak ditanggung oleh APBD, salah satunya seperti PPUBU, ini pekerja penerima upah badan usaha, sehingga perusahaan-perusahaan ini yang bertanggung jawab memberikan premi, membayarkan premi asuransinya ke BPJS untuk karyawan-karyawannya. Informasi yang kemarin tersampaikan bahwa salah satu contoh PPUBU ini yang harus ditertibkan, pencapaian untuk pembayaran BPJS dari perusahaan badan usaha ini hanya 64% sekian, sehingga masih ada space yang di situ itu yang kemungkinan itu terbayarkan oleh APBD, yang harusnya itu tidak harus dibayarkan oleh APBD karena tanggung jawab oleh perusahaan. Nah ini yang harus menjadi fokus juga untuk terutama dokter sebagai TP3D ke depan. Ini penertiban yang harus kerjasama dengan Disnaker, Dispenduk Capil, Dinsos, dan sebagainya untuk merapikan kembali data-data yang ada. Makanya saya sempat mengusulkan setiap di OPD, kecamatan, desa ini harus punya yang namanya
pelayanan publik atau penyajian pelaporan tentang hasil kinerjanya dengan berbasis IT, website dan aplikasi. Di situ mempermudah untuk melihat bagaimana nanti data yang tersampaikan oleh mereka yang terpaparkan disampaikan kepada eksekutif maupun legislatif, sehingga di situ kekurangannya ketemu. Apa yang langkah yang harus dilakukan? Ada yang namanya daily activity-nya, aktivitas hariannya, bagaimana weekly activity-nya, mingguan, monthly activity-nya, yearly activity-nya. Di situ akan terlihat perkembangannya seperti apa. Kematian juga itu langsung terupdate di aplikasi pelayanan berbasis IT tadi. Lahirnya anak juga itu langsung menambahkan jumlah penduduk dan sebagainya. Yang ini sistem ini terintegral sehingga monitor kepada pelayanan UHC ini itu semakin tepat sasaran. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jember ada berapa karyawannya itu akan terdata secara detail sehingga untuk pelayanan UHC ini benar-benar fokus tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Mungkin itu. Artinya paling penting penertiban data. Penertiban data, betul. Data, dan itu harus terintegrasi. Terintegrasi, begitu, Gus? ya, betul. Ini menarik sekali, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini.